Selamat pagi. Perkenalkan, saya Safanatul Umahat, mahasiswa dari Prodi Sarjana dan Pendidikan Profesi Bidan Universitas Paratehan. Di sini saya akan membahas mengenai bentuk-bentuk plagiasi dan cara menghindari. Sebelum kita memasukkan materi, di sini saya mempunyai sebuah kata-kata. Tulisan adalah sebuah karya yang tidak akan pernah hilang. Pada hari ini saya akan membahas mengenai yang pertama kita akan bahas definisi plagiarisme, yang kedua tipe plagiarisme, kemudian kita akan bahas menghindari tindakan plagiarisme, lalu sanksi plagiarisme. Langsung saja pada materi yang pertama kita akan membahas definisi plagiarisme. Jadi, plagiat menurut pengertian plagiat menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia tahun nomor 17 tahun 2010 menyatakan bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Jadi menurut singkatnya menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia ini, plagiat itu kita mencantumkan gagasan dari orang lain tetapi kita tidak mencantumkan sumbernya. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, plagiat ini merupakan pengambilan karangan atau pendapat dan sebagainya dari orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan atau pendapat dari diri sendiri. Lanjut pada materi yang kedua, di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe plagiarisme. Jadi tipe-tipe plagiarisme ini menurut Sulistyo pada 2011, yang pertama yaitu plagiarisme kata demi kata. Jadi maksudnya ini penulis menggunakan kata-kata penulis lain percis tanpa menyebutkan sumbernya. Jadi kita mencantumkan kata-kata dari penulis lain, tetapi kata-katanya itu percis, tidak kita ubah, tetapi kita tidak menggunakan sumbernya atau tidak mencantumkan sumbernya. Lalu tipe yang kedua di sini yaitu plagiarisme atas sumber. Jadi plagiarisme atas sumber ini merupakan penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya yang jelas. Jadi sumbernya itu tidak jelas mencantumkannya. Yang ketiga ada plagiarisme kepengarangan. Maksudnya ini penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis orang lain. Jadi karya tulis orang lain kita akui itu adalah merupakan tipe plagiarisme kepengarangan. Tipe yang terakhir yaitu merupakan tipe self-plagiarism. Nah, jadi termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiah yang penting dalam self-plagiarism adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya, karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan, sehingga pembaca akan memperoleh hal baru yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama. Jadi maksudnya itu, self-plagiarisme ini plagiat pada diri sendiri. Jadi, semisalnya saya mempunyai buku yang dipublikasikan pada tahun 2018, kemudian saya publikasikan lagi pada tahun 2022 tanpa merubah isinya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai cara menghindari tindakan plagiarisme. Caranya itu beberapa upaya telah dilakukan institusi perguruan tinggi untuk menghindari masyarakat akademisnya dari tindakan plagiarisme sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi bentuk-bentuknya itu diantaranya yang pertama, karya mahasiswa. Contohnya seperti skripsi, tesis, dan
disertasi jadi dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut tidak mengandung unsur plagiat. Kemudian yang kedua, pimpinan perguruan tinggi berkewajiban mengunggah semua karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi, seperti portal Garuda atau portal yang ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Lalu, sosialisasi terkait Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 kepada seluruh masyarakat akademis. Lalu, langkah yang diperhatikan untuk mencegah ini terdapat pengutipan atau melakukan paraphrase. Nah, jadi pengutipan ini menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Jadi harus ada dua tanda kutip, kemudian kita cantumkan sumbernya. Lalu menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penulisan daftar pustaka. Jadi setiap institusi mempunyai panduan yang ditetapkan dalam penulisan daftar pustaka. Selanjutnya ada paraphrase. Nah, paraphrase ini menyebutkan sumbernya. Paraphrase ini merupakan pengungkapan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri, tanpa merubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Selain dua hal di atas, untuk menghindari plagiarisme, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi. Sekarang kan teknologinya sudah tinggi ya, jadi kita menggunakan aplikasi untuk menghindari plagiarisme. Yang pertama, kita menggunakan alat atau aplikasi pendeteksi plagiarisme. Nah, nama aplikasinya ini misalkan Turnitin, Cropvine, dan sebagainya. Kemudian yang kedua juga menggunakan aplikasi Zotero, EndNote, dan aplikasi sejenisnya untuk pengelolaan sitiran dan daftar pustaka. Selanjutnya saya akan membahas mengenai sanksi plagiarisme. Nah, sanksi plagiarisme ini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengatur sanksi bagi orang yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik. Sanksi tersebut diatur dalam pasal 70. Lulusan yang karya ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 2 terbukti merupakan ciptakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Jadi bagi yang melakukan plagiat di sini dapat dipenjara paling lama itu 2 tahun dan denda paling banyak 200 juta rupiah. Selanjutnya, menurut Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 telah mengatur sanksi bagi mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat. Jika terbukti mahasiswa itu melakukan tindakan plagiat, maka akan mendapatkan yang pertama teguran, kemudian yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagai hak mahasiswa, kemudian pembatalan nilai, lalu pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, lalu pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, kemudian terakhir pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikannya. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Kamsahamnida.